Zaman kejayaan Islam di bidang ipteks, kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Sejarawan Barat beraliran konservatif Montgomery Watt mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu, pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia menjadikan pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam, telah melahirkan ilmuwan dan yang menginspirasi ilmuwan Barat untuk belajar dari kemajuan ipteks yang dibangun oleh kaum muslimin. Kekhalifahan Abbasiyah tercatat dalam sejarawan di tahun 750 sampai 1517 Masehi atau 132 sampai 923 Hijriah, dari Khalifah Abu al-Abbas sampai Khalifah al-Mutawakkil al-Lailah. Kekhalifahan ini menunjukkan pada dunia ketinggian peradaban Islam dengan pesatnya perkembangan iptek di dunia Islam. Di era ini telah lahir ilmuwan-ilmuwan Islam, salah satunya adalah Bapak Kedokteran Ibnu Sina. Kecanggihan teknologinya terlihat dari peninggalan-peninggalannya sejarah seperti arsitektur Masjid Agung Cordoba, Blum Mosque di Konstantinopel. Saat itu tentara Islam juga berhasil membuat senjata bernama mozaik, sejenis ketepel besar, pelantar api, dan batu besar. Ini membuktikan bahwa Islam mampu mengadopsi teknologi dari luar. Sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang ipteks. Pada masa kemunduran ipteks di dunia Islam, kaum muslimin tidak lagi mempunyai semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Bahkan sebaiknya mereka menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan karena dianggap sekuler dan produk barat. Beberapa faktor kemunduran iptek dalam Islam. 1. Kesadaran orang barat akan arti penting penguasaan iptek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. 2. Orang barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang ipteks sejajar dengan umat Islam. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya telah mereka mendapatkan kemajuan dalam bidang ipteks, mereka menjadi sekuler. Urusan agama berjalan sendiri, begitu pula dengan ipteks. Ketiga, yaitu orang-orang barat yang berjiwa petualang, berusaha menemukan benua baru, sehingga mereka menemukan pusat perdagangan baru. Rute perdagangan yang semula Syria dan Mesir ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari India dan Eropa. Setelah menemukan rute benua baru, Mesir dan Syria jadi sepi, yang mengakibatkan sumber pendapatan negeri-negeri Islam jadi berkurang banyak. Sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks. Secara umum, faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia Islam yakni 1. Kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu yang unggul. Kedua, faktor sosial politik. Yang ketiga adalah motivasi agama. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Yang kelima adalah faktor dukungan dan perlindungan penguasaan saat itu. Upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam ipteks. Kesatu, umat Islam merupakan satu sistem pendidikan yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Kedua, mencoba memasukkan ilmu umum ke sekolah Islam atau madrasah. Ketiga, mengirimkan pelajaran untuk memahami ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Keempat, adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak menggunakan dan membawa perubahan paradigma umat Islam, pembaharuan pendidikan Islam, baik dalam bidang pendidikan, agama, sosial, dan oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.